Awal pekan, kelabu kembali menghampiri Jakarta. Hujan deras mengakibatkan banjir di berbagai wilayah. Tak hanya merendam rumah, juga menghambat akses mobilitas warga. Jakarta kebanjiran di Bogor. Hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak awal pekan berimbas pada banjir di berbagai wilayah. Bukan hanya permukiman, namun jalan-jalan utama ibu kota juga tergenang. Ramai di media sosial, warganet menunjukkan seberapa parahnya banjir yang mengepung akses pulang para pekerja. Untuk aku pribadi ya, itu mengganggu banget ya karena jadi kayak yang pertama transportasi mati. Terus habis itu teman aku sampai pengen berobat jadi terhalang gara-gara si banjirnya itu. Aku berangkat pulang ke Cikarang atau Jakarta, itu pas lagi banjir memang sulit sih. Aku takutnya tuh makin banyak kejadian-kejadian yang gak diinginkan ya, karena kan kita nggak tahu ya jalan gede gitu kan. Kalau sebagai pengojek itu sebenarnya berdampaknya parah banget karena ngebles banget jauh, ngambilnya jauh banget. Udah gitu, wah kacau banget dah. Imbas banjir berbagai kerugian dialami warga Jakarta. Selain waktu tempuh perjalanan yang melonjak, potensi kerusakan kendaraan akibat nekat menerjang banjir juga mengintai. Pemprov Jakarta menyebut banjir terjadi akibat cuaca ekstrim yang melanda. Sungai Ciliwung yang memang berhulunya ada di Bogor. Yang kedua, cuaca ekstrim yang memang curah hujannya begitu tinggi. Yang ketiga, kalau kita bicara di Jakarta Utara maupun Barat, sebagian kena banjir rob atau naiknya permukaan air laut. Nah, kalau di Jakarta sendiri, di pusat kota misalnya ya, memang akhirnya terjadi banyak genangan. Karena di pinggiran-pinggiran jalan raya itu, kalau kita tahu di Rasuna Said misalnya, di Setiabudi misalnya, itu kan juga ada cabang-cabang dari Sungai Ciliwung itu sendiri yang meluap. Tapi juga kita sadari memang ada saluran-saluran yang tersumbat. Meski banjir sempat mengepung beberapa wilayah, Pemprov Jakarta menilai banjir tahun ini tidak separah tahun-tahun sebelumnya. Setiap tahun atau beberapa tahun sekali selalu terjadi banjir-banjir seperti ini ya. Bahkan di tahun-tahun sebelumnya kita tahu indikatornya adalah dari tempat-tempat pengungsian yang biasanya berjalan mengungsi itu lebih dari 1 malam. Nah, kalau sekarang ini alhamdulillah dalam 2 malam terakhir, kalaupun ada tempat pengungsian itu mengungsinya hanya beberapa jam, kemudian pada subuh ketika air sudah surut kembali ke rumah masing-masing. Data BPBD mencatatkan ada lebih dari 100 RT di wilayah Jakarta yang berdampak banjir. Terdapat juga 996 warga yang terusir dari rumah di 17 posko pengungsian. Adrian Ditya, Rio Pramasa melaporkan.